pertemanan cowok lebih simpel daripada pertemanan cewek sih kayak gitu loh. Nggak semua, kadang ada cewek, kadang ada cowok yang mulutnya sama aja kayak cewek. Kasarannya gini, kamu cantik, kamu aman gitu loh. Anak-anak atau orang-orang yang punya privilege atas orang tuanya atau apapun, menurutku dia harus punya PR lebih malahan. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca, katanya sempurna tapi efeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast kita dengan aku, Safira Maudah. Dan saya Mandri Deso. Setelah 3 minggu yang lalu terakhir kita bikin podcast, akhirnya kita bikin lagi. Dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang, ini sempat viral sih beberapa waktu lalu di TikTok, yaitu beauty privilege. Sebelum kita ngomongin beauty privilege, kita bakal ngomongin privilege itu apa sih? Nah, Privilege apa ya? Menurut apa? Ya privilege aja sih. Privilege itu kayak hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang ataupun suatu kelompok gitu yang nggak dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi hak istimewa atau bisa hak untuk didahuluin mungkin. Tapi kenapa kamu latar belakang kenapa pengen membahas tentang privilege, atau lebih kamu pengen spesifik ke beauty privilege, apa sih latar belakang kenapa pengen membahas tentang itu? Sebelumnya karena sebelum waktu yang lalu tuh sempat viral di TikTok dan banyak sekali aku baca cerita-cerita tentang orang yang ngerasa kalau cantik itu selalu didahuluin gitu. Terus juga selain itu ya dari sekitar aku juga sih, lingkungan aku juga kadang emang karena ya real aja gitu, beauty privilege itu emang beneran ada gitu. Tapi malah di dalam itu dalam segala bidang, dalam segala apapun. Mungkin sih. Tertentu. Mungkin. Misal contoh hal-hal sing real lah, apa sih yang didahulukan apa? Dari yang kecil aja ya. Jadi dulu tuh aku punya temen, ada beberapa temen. Kadang tuh cowok tuh semisal nih cuman mau ngebonceng atau nganter pulang doang, itu mereka milih-milih. Terus yang cantik, kamu sama aku aja, kamu sama aku. Sedangkan yang mungkin biasa aja ya, mungkin biasa aja kayak kamu sama dia deh, kamu sama dia, kayak dioper-oper gitu loh. Dan itu sakit hati banget. Iya. Itu contoh kecil banget ya. Itu aku juga merasain mungkin dulu di zaman SMA ya itu. Tapi itu ke bullying juga sih. Iya. Kesannya kayak gitu ya. Ya sih, emang tak pikir itu hanya di era dulu, tahu sekarang ternyata masih ada juga hal seperti itu ya. Banyak banget konten di TikTok yang emang cerita kayak gitu. Terus ada yang semisal nih banyak juga artis yang kayak gitu, semisal nih yang tadi kita lihat juga KKI mau ngapain pun di mata netizen kayaknya salah. Sedangkan nanti kalau ada kasus apa pembunuhan, tapi pembunuhannya orangnya cantik gitu, mungkin dia punya alasan karena melakukan semua itu gitu loh. Dia punya latar belakang kenapa dia ngelakuin itu gitu loh. Dimaklumi kalau cantik gitu. Enggak sih, tapi kan KKI juga menurutku juga mentalnya bagus lah. Nggak harus selalu cantik menjadi top juga, tapi juga cantik menurut versinya sih ya. Ada yang mungkin menganggapnya kata orang itu kurang enak dipandang atau apa, tapi kan dia tetap berkarya gitu. Dengan ada beberapa orang yang melihat nggak cuma dari kecantikannya, tapi juga melihat dari karyanya gitu loh. Nggak resmi hanya melihat dari sudut ya, walaupun memang realita di sekarang itu memang normalnya lelaki akan tergoda dengan pandangan yang enak dilihat daripada nggak enak dilihat, kan kayak gimana sih. Cuman ketika dia nggak punya beauty privilege tapi punya karya yang menggugah kita untuk melihatnya, juga menurutku mata kita akan tertuju padanya juga sih. Itu kan di dunia entertain mungkin kayak ngono sih, tapi di pertemanan atau lebih ke apa sih, di pertemanan atau kamu perkuliahan, ada nggak ngaruhnya ke selain pertemanan lah ya, dalam hal lainnya beauty privilege apa yang realnya ya apa?
Ada lah pasti. Tapi nggak tahu juga sih. Aku sempat ngedengar juga katanya kalau ngedengar cerita doang ya. Kadang ada dosen yang pilih kasih gitu loh. Kadang kalau cantik terus digampangin gitu. Tapi nggak semua dosen. Iya nggak semua dosen. Cuman kayak ada Oknum aja beberapa. yang seperti itu ya. Ya itu ada di dunia pendidikan ya. Tapi gimana ya? Kalau menurutku juga memang di dunia pendidikan kalau terjadi seperti itu, tapi aku yakin nggak semua nih. Iya, Mungkin ketika terjadi seperti itu hanya salah satu oknum atau salah dua oknum yang punya pendapat seperti itu sih. Tapi banyak kan juga pendidikan kita yang nggak cuman dia nggak melihat dari beauty-nya aja, dia nggak melihat dari beauty privilege, tapi juga melihat dari value setiap orangnya kan. Setiap orang pasti punya value yang mungkin nggak semua orang bisa langsung terlihat langsung dengan satu tatapan aja, tapi mulai dari gaya dia bicara baru dia akan terlihat bahwa wah ini anak punya value yang bagus, ini punya anak yang punya value yang tinggi sih kan loh. Nah terkait nek menurutmu kan, tapi ada juga sih kecelik itu apa ya bahasa Indonesia ya, kecewa dengan beauty privilege. Menurutku ini wah kita sebagai cowok kita melihat sosok wanita yang cantik terus wah cantik ini terus dideketin, ternyata setelah dideketin dari gaya dia bicaranya kok buat kita nggak respect juga ada sih. Jadi selain cantik, attitude juga penting. Ya attitude, terus menurutku yang terpenting value sih. Tapi pernah melihat kamu orang itu akan melihat dari pandangan pertama ya. Pasti fisik. Nah pandangan pertama terus kamu melihat orang ini, contoh nggak sih, kita nggak bahas tentang beauty privilege tapi lebih ke kamu pernah melihat orang kok terus nggak banget deh kan loh. Nggak banget deh, tapi setelah kita dekat mengenal ternyata dia punya value yang wah ternyata entah pemikirannya entah apapun membuat kita ternyata kagum gitu loh. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah lah pasti, tapi manusiawi nggak sih kalau ngelihat pertama kali itu pasti fisik. Nggak mungkin dong kita ngeliat pertama kali langsung tahu oh dia baik, nggak mungkin dong. Pasti yang dilihat fisik. Terus yang kedua mungkin walaupun nih semisal dia nggak begitu, kalau aku cewek ya, maksudnya dia nggak begitu menarik, cuman dia tuh rapih gitu loh. Rapi itu udah nilai plus sih. Apalagi kalau misal nanti kita ngobrol nyambung dan dia punya pemikiran yang wah gitu loh. Kenapa cewek harus melihat dari segi cowok kok kalau rapi itu gimana menurut? Kan nggak harus rapi kan, cowok itu rapi menurut kamu katakan bahwa ini rapi gitu kesannya gimana? Kenapa harus? Maksud gini kan, don't judge book by cover kan gitu loh. Iya, maksudnya yang aku maksud rapi itu bukan terus yang pakai. Ya pandangan orang berbeda-beda ya, maksudnya nggak harus pakai rapi itu nggak harus kemeja, jas itu. Rapi versimu apa bang? Rapi versiku ya yang cocok aja di dia gitu ya, maksudnya. Contohnya kayak gini. Maksudnya walaupun cuman kaos terus jeans itu kalau luas di dia terus cocok di badan dia ya bagus-bagus aja. Gitu. Oh tapi kan misalnya kok wajah gue yang ini terus gondrong gitu kamu dulu ya. Halus, tapi kan kalau pesan itu dilihat dari mana? Tapi kalau gondrong tapi dia ngejaga gitu ya kenapa gitu loh? Gondrong nggak dijaga kayak apa emang? Ya kadang kan ada gondrong tapi yang nggak pernah keramas atau apa jadinya kayak minyak gitu atau apa gitu loh. Ya mestinya dia tapi rajin wangi gitu maksudnya tuh. Nenek kamu berbicara tentang itu beauty privilege cowok juga kan berarti nek kamu melihat dari kayaknya juga apa sih namanya handsome privilege saya dari terus kalau semisal cowok mandang cewek cantiknya masa cewek gak boleh mandang cowok dari itunya ya adil dong. Tapi nggak ada istilah handsome privilege ada nggak sih? Nggak tahu sih mungkin ada cuman nggak setenar beauty privilege gitu soalnya kadang tuh beauty privilege tuh nggak cuma cowok ke cewek gitu loh. Nggak cuma cowok cewek tapi cewek ke cewek kadang tuh ada yang namanya girl support girl itu cewek support cewek gitu loh. Tapi kan banyak yang di media sosial gitu yang dia cewek cuman ngehujat cewek gitu loh. Harusnya dia tahu dong perasaan misalnya sebagai cewek gimana. Kita sesama pejuang cewek kenapa harusnya saling dukung, harusnya saling dukung. Tapi menurutku kenapa aku nggak ngerti sih.
kalau cewek ketemu cewek itu mesti iri-irian. Itu apa sih ya kayak itu nih cewek itu tak beda nih cowok itu cowok halah hai ini dalam besar kan menurutku cowok lebih simpel daripada pertemanan cowok lebih simpel daripada pertemanan cewek sih kayak gitu loh. Nggak semua, kadang ada Yo. cewek kadang ada cowok yang mulutnya sama aja kayak cewek. Aduh, maksudnya cowok kan gini, cowok itu kalau cowok prinsipnya gini, kita punya satu mulut dan dua tangan tuh bukan untuk nyinyir tapi untuk baku hantam aja gitu. Kalau cowok pikiran kayak gitu loh, benek cewek ya karena mungkin Ya dia nggak mungkin juga, ya mungkin sih, tapi ya nggak mungkin tiba-tiba berantem gitu, pasti adu mulut adu mulut dulu dong. Terus kalau semisal, kan aku di kampus ya rata-rata gitulah beauty privilege, kayak kadang tuh kamu cantik, cuman kamu nggak pandai bergaul juga sama aja gitu loh. itu berarti nggak memanfaatkan beauty privilege kalau seperti itu. Iya, cuman kalau kamu kadang tuh cantik kaya tuh udah pasti temennya di mana? Enggak, tapi memang Kamu tahu? kalau aku berpikir bahwa di era sekarang memang privilege itu sangat penting. Ketika kamu nggak punya ketika kamu nggak punya privilege untuk menghalau ke depan ya kamu harus membuat privilege itu sendiri gitu loh. Contoh ketika mereka mungkin anak artis, anak pejabat dan lain sebagainya yang udah punya privilege dari orang tuanya, itu mungkin terus terang lah mungkin akan nggak usah munafik bahwa akan ada privilege tersendiri entah di sekolah, di kampus dan di lain sebagainya. Beda sama orang biasa, keluarga biasa atau masyarakat bawah itu mungkin nggak akan ketok tuh kelihatan lah seperti itu. Memang di era sekarang aku pun mengiyakan hal-hal itu privilege, cuma tinggal kita mau menggunakan privilege itu untuk hal yang mendukung dengan apa yang kita lakukan atau justru malah ingin menyombongkan dengan aku siapa sih gitu loh, aku bisa dan lain sebagainya kayak gitu loh. Aku menurutku yang kurang seperti itu. Ketika dia menggunakan privilege dengan baik nggak masalah, tapi juga anak-anak atau orang-orang yang punya privilege atas orang tuanya atau apapun, menurutku dia harus punya PR lebih malahan. PR lebihnya seperti ini, kalau aku nggak, contoh misal seorang Pejabat terus yang gampang. punya anaknya sekolah di salah satu sekolah atau kuliah di salah satu kampus, terus dia nggak menjaga nama baiknya dengan privilege itu, menurutku malah dia seakan mencoreng-coreng nama orang tuanya sih gitu loh. Dia udah dimudahkan dengan nama orang tuanya, tapi kok kalau sampai akhirnya malah justru mencoreng-coreng kan menyayangkan privilege itu. Kalau aku seperti itu sih. Terus kalau di dunia kerja nih, kan kamu pastinya udah kerja. Kalau menurut kamu beauty privilege di dunia kerja itu gimana? Kan banyak sekarang yang, ya nggak sekarang aja sih, dari dulu juga syarat gitu pasti ada berpenampilan menarik lah ya. Kalau di instansi tertentu mungkin yang membutuhkan tentang penampilan menarik, aku mengiyakan karena lebih ke untuk branding mereka menjual suatu produk atau jasa digunakan itu ya memang harus seperti itu. Contoh seperti sales atau marketing mobil yang cewek dan lain sebagainya harus punya penampilan yang bagus juga, itu biasa. Tapi mungkin ada hal yang nggak membutuhkan beauty privilege, terlebih mungkin yang di belakang layar lah, mungkin ibaratnya di belakang layar mungkin itu nggak terlalu mementingkan itu, tapi lebih ke mementingkan cara dia berpikir, kreativitas dia dan lain sebagainya. Mungkin itu fine aja. Nah, aku ngono. Nah, kamu untuk menunjang besok ke depan, menunjang ke depan kan kamu harus ketika kamu nggak, pertama yang harus kamu persiapkan ketika nanti habis kuliah mempersiapkan di dunia kerja kan, yang pertama tetap persaingan jelas. Terus yang kedua, ketika kamu nggak punya privilege, apa yang ingin kamu lakukan? Ketika kamu nggak punya pembeda gitu loh. Ketika kamu punya pembeda, nggak usah bersaing, tapi kamu akan terlihat dari warnamu tersendiri gitu loh. Ciptakan privilege dari sekarang, menurut gue. Ya setuju sih. Setuju. Lagi privilege semakin melebar juga banyak. Seperti yang udah aku bilang bahwa anak pejabat, anak artis dan sebagainya itu juga akan punya privilege sendiri.
Dan beauty privilege itu nyata banget. Ya apa ya? Menurut aku, kasarannya gini, kamu cantik, kamu aman gitu loh. Tapi ada ungkapan gini loh, beautiful is pain, gitu kan. Cantik itu juga menyakitkan. Iya. Untuk menuju cantik kan ada yang Untuk sampai. perjuangan. Nah, untuk minimal lah badan bagus dia harus olahraga, ketat dan lain sebagainya. Mungkin makan juga makan teratur atau gimana. Terus habis itu dia misalnya kalau Perawatan kuliah, muka. perawatan juga membutuhkan effort lebih, uang banyak dan sebagainya. Dan ya. sakit juga kalau misalnya emang perawatannya. Nah, gitu loh, kan juga mungkin akan ya kalau hasilnya akan seperti itu ya, makanya sekarang kan banyak berlomba-lomba untuk menjadi cantik kan, sampai dia melakukan ternyata selain cantik juga harus punya value sih menurutku. Ketika dia punya cantik, value-nya bagus, menurutku ya walaupun nobody is perfect, tapi dia akan lebih daripada dia yang melebihkan hanya kecantikannya tanpa punya value yang lebih juga. Menurutku aku kurang respect juga sih. Terus solusi-solusi ketika sekarang banyak anak-anak yang akhirnya dengan melihat TikTok, wah kok cantik-cantik ya, terus dia berupaya entah juga dia bisa insecure juga bisa loh, terus dia juga berupaya ingin aku mempercantik dirinya sesuai dengan apa yang aku lihat gitu loh. Itu kan banyak tuh di kita sekarang. Makanya aku ada beberapa judul pasienku yang notabene dia kuliah, terutama kebanyakan juga cewek juga sih, yang mengalami, mohon maaf nih, gangguan dalam kejiwaannya. Itu karena mungkin salah satunya juga karena terlalu pressure dengan kondisi saat ini dan problem solving mereka yang kurang bagus ya, akhirnya juga ya mentalnya terganggu kan gitu loh. Itu ya pendapatmu tentang itu ya? Orang yang harus kita melihat dengan harus menyamakan, aku harus seperti ini. Katanya harus punya pembeda. Tapi kan banyak dari tapi mereka manusiawi banget buat, bukan iri sih, tapi lebih ya iri juga ya sama kayak cantik banget gitu. Tapi kan kalau dari diri kita sendiri nggak berusaha untuk ningkatin value, cuma ngejar cantik doang, ya sama aja gitu loh. Terus jadi ya, pesanmu untuk mereka sing seperti itu ya? Mungkin lebih ke tingkatin value kalian sendiri, terus apa ya, berusaha buat cintalah sama diri kita sendiri. Karena ya kita cantik dengan seperti ini, kecuali kalau semisal, tapi bukan terus berpasrah ya, terus nggak pernah ngerawat diri atau apa-apa. Tapi ya sewajarnya aja kalau semisal ya nyesuaiin lah sama kemampuan diri kita sendiri gitu. Ya. Terus berarti kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada dalam diri dan apa yang mampu kita penuhi gitu ya. Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Kalau nggak mampu jangan dipaksa, betul Kan sekali. kadang ada orang yang memaksa untuk terlihat wah gitu loh. Padahal ya hidup itu murah, tapi gaya hidup itu yang mahal. Ya cukup ngobrol-ngobrol kita malam ini itu dari, sekali lagi ini sudut pandang kita. Kalau kalian punya sudut pandang tentang beauty privilege atau value, silahkan bisa tulis di komentar. Tapi sebelum kita akhiri, closing statement apa tentang beauty privilege dan value, beauty privilege lah. Beauty privilege atau privilege sendiri di era sekarang memang sangat penting, tapi menurutku juga harus ditunjang dengan value setiap orang yang untuk memaksimalkan privilege dan memaksimalkan potensi diri dalam hal apapun lah. Itu dari aku, dari mau apa? ya kurang lebih gitu sih. Jangan memaksakan diri kita harus sama kayak orang lain, karena seperti tadi yang dibilang, kita harus punya pembeda yang bisa bikin kita tuh kelihatan. Percaya diri dengan apa yang kita miliki.
tapi juga jangan lupa untuk dirawat Ya, dan disyukuri. dan disyukuri. Terus Karena ciptaan Allah tuh ciptaan yang paling sempurna. nggak usah insecure lah, kita cantik menurut versinya kita masing-masing dan kita juga tampan menurut versinya masing-masing. Tapi insecure manusiawi dong. Mungkin Iya. insecure terus bisa meningkatkan keinginan kita buat menjadi lebih baik lagi. Ya bisa Tapi aja jangan sampai berlebihan. kalau membuat itu menjadi hal positif sih aku support ya, tapi kalau dulu menjadi insecure terus menjadi down dan melakukan hal yang negatif atau apapun itu ya kalau bisa jangan gitu. Tetap semangat lah ini ya. Ya seperti itu intinya. Nah, seperti itu. Oke, cukupkan. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan Subscribe. Oh ya, satu lagi jangan lupa di share kalau memang ini Kalian setuju sama statement atau sudut pandang kita? ya, jangan lupa tetap komen di bawah. Kita cukupkan ngobrol-ngobrol kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.